Kamu telah fokus pada dirimu sendiri, menemukan ritme hidupmu, dan akhirnya kembali merasakan dirimu dalam versi terbaik. Lalu, tiba-tiba pesannya muncul. Jantungmu berdegup kencang, pikiranmu dipenuhi dengan pertanyaan, dan seketika itu kamu berada di ambang membuat keputusan yang bisa memperkuat pertumbuhanmu atau justru menarikmu kembali ke pola lama. Kedengarannya familiar, bukan? Momen ini, lebih dari sekadar pesan. Ini adalah tantangan, kesempatan untuk membuktikan seberapa jauh kamu telah melangkah dan apakah kamu bisa melampaui kebisingan emosi. Tapi inilah kenyataannya, kebanyakan pria terjatuh pada titik ini. Mereka merespons secara impulsif, terlalu banyak memberi isyarat, atau membiarkan emosi menguasai kendali. Namun, bukan kamu. Hari ini, kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang wajib kamu hindari saat dia menghubungimu, sehingga kamu bisa menghadapi situasi ini dengan tenang dan penuh kendali seperti seorang pria yang berwibawa. Dan karena kita selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, kita akan mengambil kebijaksanaan langsung dari para stoik untuk membantumu menghadapi ini dengan kejernihan, kepercayaan diri, dan ketenangan. Mari kita mulai. Nomor 1. Jangan terburu-buru untuk merespons. Ketika ponselmu bergetar dengan pesan, terutama dari seorang wanita yang kamu sukai atau yang memiliki tempat istimewa dalam hatimu, wajar jika kamu merasa antusias atau bahkan cemas. Suara kecil di dalam dirimu mungkin mendesak untuk segera membalas, karena kamu tidak ingin terlihat tidak tertarik, bukan? Tapi inilah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang, bereaksi secara impulsif. Keinginan untuk langsung merespons, terutama jika kamu telah menunggu momen itu atau jika pesannya datang tiba-tiba, sangatlah alami. Namun, reaksi yang terlalu cepat bisa mengirimkan sinyal yang tidak diinginkan, kesan terlalu bersemangat, tidak percaya diri, atau bahkan putus asa. Inilah inti masalahnya, membiarkan emosi mengendalikan tindakanmu. Ketika kamu membalas tanpa berpikir matang, kamu kehilangan kendali dalam interaksi tersebut. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, orang bijak lambat berbicara. Maksudnya bukan untuk ragu karena takut, tetapi untuk memastikan bahwa kata-katanya berasal dari kejernihan, ketenangan, dan logika. Ketika kamu terlalu cepat bereaksi, kamu menyerahkan kendali situasi pada emosimu atau pada orang yang memicunya. Sebaliknya, pendekatan stoik mengajarkan untuk berhenti sejenak dan merenung, memastikan bahwa tindakanmu selaras dengan nilai dan niatmu. Mari kita pecahkan lebih lanjut. Ketika kamu langsung merespons, kamu bertindak berdasarkan impuls. Mungkin itu terasa memuaskan saat itu juga, tetapi seringkali mencerminkan kurangnya ketenangan. Balasan yang cepat mungkin terlihat sebagai cara termudah untuk menunjukkan ketertarikan, tetapi kenyataannya, hal itu bisa mengurangi daya tarik dan misteri yang membuatmu menarik. Misalnya, jika dia mengirim pesan tiba-tiba, "Hei, aku tadi kepikiran kamu." Reaksi pertama yang mungkin muncul adalah kegembiraan. Mungkin kamu sudah berharap mendengar darinya, dan sekarang momen itu tiba. Tapi tahan dirimu untuk tidak langsung membalas dengan sesuatu seperti, "Serius, aku juga sering kepikiran kamu." Meskipun terasa alami, balasan seperti itu terlalu terbuka dan menunjukkan semua kartumu. Sebaliknya, ambil waktu sejenak, atau bahkan beberapa jam, atau lebih baik lagi, gunakan aturan 24 jam. Beri dirimu waktu untuk mempertimbangkan nada pesan darinya, kemungkinan niatnya, dan yang paling penting, bagaimana kamu ingin merespons. Jika kamu membalas terlalu cepat, kamu melewatkan kesempatan untuk terlihat bijaksana, percaya diri, dan terukur, ciri-ciri yang secara universal menarik. Dengan menunda respons, kamu mempraktikkan salah satu kebajikan stoik, yaitu temperance atau pengendalian diri. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak dikendalikan oleh emosi sesaat, melainkan oleh logika dan refleksi. Pendekatan ini tidak hanya membantumu menyusun balasan yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu menghargai waktumu, emosimu, dan ketenangan pikiranmu. Misalnya, kamu bisa menjawab dengan, "Itu tidak terduga, apa yang membuatmu tiba-tiba mengingatku?" Jawaban ini menjaga percakapan tetap menarik sambil mempertahankan ketenangan dan misterimu. Lain kali ketika ponselmu bergetar dengan pesan darinya, ingatlah ini, diam bisa berbicara lebih banyak, dan respons yang disengaja dapat mengubah seluruh dinamika interaksi. Ambil pelajaran dari Marcus Aurelius, berhenti, renungkan apa yang benar-benar ingin kamu sampaikan, dan pastikan balasanmu bijaksana serta terukur. Dalam hubungan, seperti halnya dalam hidup,
kekuatanmu terletak pada bagaimana kamu memilih untuk merespons, bukan seberapa cepat kamu melakukannya. Biarkan tindakanmu dipandu oleh ketenangan, kepercayaan diri, dan rasa hormat pada dirimu sendiri. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mempertahankan kendali, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Nomor 2. Hindari berlebihan memikirkan niatnya. Kenapa dia menghubungimu? Apa maksudnya? Apakah dia hanya ingin tahu kabar, merindukanmu, atau sekadar bersikap sopan? Berhenti di situ. Kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan saat ini adalah membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu mendominasi pikiranmu. Banyak pria, ketika menghadapi situasi seperti ini, terjebak dalam perangkap overthinking, menganalisis setiap kata dalam pesannya, waktu pengirimannya, bahkan pilihan emoji yang dia gunakan. Semua itu menjadi teka-teki yang ingin mereka pecahkan. Tapi inilah kebenarannya, alasan dia menghubungimu tidak sepenting bagaimana kamu memilih untuk merespons. Disinilah disiplin emosional memainkan peran penting, sesuatu yang sangat dihargai oleh para stoik. Berlebihan memikirkan niatnya bukan hanya membuang energi, tetapi juga mengganggu ketenangan pikiranmu. Seperti yang dikatakan Seneca, kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Pikirkan, berapa banyak penderitaan yang kamu sebabkan sendiri dengan memutar ulang skenario-skenario hipotetis, hanya untuk menyadari bahwa itu jauh dari kenyataan. Overthinking tidak produktif, itu hanya menguras mental. Dalam momen seperti ini, yang kamu butuhkan adalah kejernihan, bukan spekulasi. Mari kita ambil contoh. Bayangkan dia mengirim pesan yang terlihat sederhana. Hai, apa kabar? Apa reaksi pertamamu? Apakah kamu langsung mulai menganalisis maksudnya? Apakah dia merindukanku? Apakah dia sedang mengujiku? Apakah dia hanya bosan? Analisis seperti ini mungkin terasa wajar, tetapi sebenarnya tidak ada gunanya. Yang lebih penting adalah mengalihkan fokus ke dalam diri. Tanyakan pada dirimu, apa yang aku inginkan? Di mana aku sekarang dalam perjalananku? Apakah aku merespons dengan rasa hormat pada diri sendiri atau dari rasa tidak aman? Kuncinya adalah mengingat bahwa pesannya hanyalah sebuah peristiwa, netral dan eksternal. Cara kamu merespons itulah yang menentukan pertumbuhan dan nilai-nilaimu. Banyak pria membuat kesalahan fatal di sini. Mereka membiarkan pesan darinya mengganggu perjalanan mereka. Mungkin kamu sedang bekerja memperbaiki diri, membangun kepercayaan diri, dan melangkah maju, tetapi begitu dia menghubungimu, kamu membiarkan emosi mengambil alih dan mulai mencari validasi lama. Ini adalah jalan yang licin. Pendekatan stoik sangat membantu di sini. Seperti yang diajarkan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Pesan, telepon, atau panggilan darinya hanyalah peristiwa lain dalam hidupmu. Itu tidak memiliki kekuatan apapun, kecuali jika kamu memberikannya. Inilah momenmu untuk mempraktikkan penguasaan diri. Alih-alih terjebak dalam analisis berlebihan, ambil langkah mundur, tarik napas, dan pilih responsmu dengan bijak. Mari kita lihat respons yang praktis. Misalnya, dia mengirim pesan, Hai, aku sedang memikirkan kamu. Alih-alih langsung membuat kesimpulan atau membanjirinya dengan pesan, balaslah dengan ketenangan yang terukur. Sebuah respons seperti, terima kasih sudah menghubungi, aku baik-baik saja, semoga kamu juga begitu. Balasan ini menunjukkan kedewasaan emosional dan kepercayaan diri. Itu menunjukkan bahwa kamu mengendalikan emosimu dan tidak mencari validasi. Jika konteks pesannya tidak jelas atau jika membalas terasa tidak perlu, tidak apa-apa untuk tidak merespons sama sekali. Diam juga bisa menjadi respons yang kuat. Diam menunjukkan bahwa kamu tidak mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan bahwa kamu menghargai kedamaian dan kemajuanmu di atas segalanya. Ingat, tidak merespons seringkali bisa berkata lebih banyak daripada kata-kata. Inilah kesalahan yang harus dihindari, jangan biarkan kontak darinya menggoyahkanmu dari perjalananmu. Apakah dia menghubungimu karena merindukanmu, merasa bersalah, atau sekadar penasaran, niatnya adalah urusannya sendiri. Itu tidak menentukan nilaimu atau kemajuanmu. Tanggung jawabmu adalah kepada dirimu sendiri. Apakah kamu mempertahankan disiplin emosional yang telah kamu bangun? Apakah kamu merespons dari tempat yang kuat, atau apakah kamu tergelincir kembali ke pola lama? Intinya, ketika dia menghubungimu, jangan terburu-buru untuk menganalisis alasannya. Sebaliknya, tetaplah berakar pada perkembanganmu. Responlah dengan cara yang selaras dengan dirimu yang sedang berkembang, bukan dirimu yang dulu.
Jadilah percaya diri, tenang, dan penuh kesengajaan. Baik kamu membalas atau tidak, biarkan responsmu mencerminkan kekuatanmu, nilai-nilaimu, dan fakta bahwa kamu mengendalikan perjalananmu, bukan dia. Itulah cara untuk menghindari kesalahan kehilangan diri saat dia menghubungimu. Nomor 3. Tahan godaan nostalgia. Nostalgia, sebuah kekuatan yang begitu menipu namun sangat kuat. Ia datang dengan diam-diam, melukis masa lalu dalam warna keemasan yang hangat. Ia mengingatkanmu pada tawa, momen-momen intim, dan hubungan yang dulu terasa begitu kokoh. Ketika seorang wanita dari masa lalu tiba-tiba menghubungimu, kenangan-kenangan itu bisa membanjiri pikiranmu, mendorongmu untuk merespons dengan tangan terbuka. Sangat menggoda untuk percaya bahwa kali ini segalanya bisa berbeda, bahwa cerita ini bisa memiliki akhir yang lebih baik. Tapi mari berhenti sejenak dan melihatnya dari kejauhan. Nostalgia memiliki cara licik untuk mengaburkan kebenaran. Ia memperbesar momen-momen indah sambil dengan mudah menghapus alasan mengapa semuanya berakhir. Disinilah stoicisme menjadi penopangmu. Epictetus, salah satu filsuf stoik terbesar, mengingatkan, tidak ada yang benar-benar milikmu kecuali pikiranmu sendiri. Dengan kata lain, meskipun kamu tidak bisa mengontrol siapa yang menghubungimu atau apa yang mereka katakan, kamu bisa mengontrol bagaimana kamu menafsirkannya dan bagaimana kamu merespons. Kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang adalah membiarkan emosi, terutama nostalgia, mengendalikan tindakan mereka. Mereka kembali terjebak dalam dinamika lama tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting, kenapa hubungan ini berakhir? Apa yang sudah berubah sejak saat itu? Sebaliknya, mereka membiarkan perasaan mereka membawa mereka kembali ke siklus yang seringkali berujung pada kekecewaan dan patah hati yang sama. Pikirkan ini, seberapa sering orang kembali ke hubungan lama hanya untuk menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar berubah. Bayangkan kamu pernah berada dalam hubungan di mana kamu sering merasa tidak dihargai. Mungkin dia bersikap tidak konsisten, satu hari penuh perhatian, tetapi keesokan harinya menjauh tanpa alasan yang jelas. Kamu bekerja keras untuk mendapatkan kembali kedamaianmu setelah semuanya berakhir. Sekarang, beberapa bulan atau bahkan tahun kemudian, dia mengirim pesan. Hai, aku kepikiran kamu. Hanya beberapa kata, tetapi cukup untuk membangkitkan semua perasaan yang kamu pikir sudah terkubur. Nostalgia berbisik, dia merindukanmu. Mungkin dia menyadari apa yang telah hilang. Dan sebelum kamu menyadarinya, kamu tergoda untuk membuka kembali pintu itu. Tapi inilah pertanyaan kuncinya, apa yang benar-benar berubah? Apakah dia telah menunjukkan pertumbuhan atau kesadaran diri? Apakah kamu hanya tertarik kembali pada versi romantis dari masa lalu, versi yang hanya ada di pikiranmu? Renungkan tantangan yang kamu hadapi dan pribadi yang kamu ciptakan ketika kamu memutuskan untuk pergi. Para stoik mengingatkan kita bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan tujuan. Kamu telah bertumbuh, kamu telah membangun versi dirimu yang lebih baik. Mengapa mengambil risiko menghancurkan kemajuan itu demi emosi yang sesaat? Ingatlah kemajuan yang telah kamu capai sejak perpisahan itu. Kamu telah bekerja keras pada dirimu sendiri, mungkin mengembangkan ketahanan emosional, meningkatkan rasa harga dirimu, atau menciptakan kedamaian yang dulu tidak ada. Jangan biarkan nostalgia menarikmu kembali ke ruang di mana kamu mengorbankan pertumbuhan itu. Lindungi kemajuanmu seperti sesuatu yang sakral, karena itulah yang sebenarnya. Hubungan yang benar-benar layak untuk energimu adalah hubungan yang melengkapi dirimu yang sekarang, bukan yang menguji batas kesabaran dan rasa harga dirimu. Ketika dia menghubungimu, jangan biarkan kata-katanya atau emosimu mengendalikan tindakanmu. Pikiranmu adalah aset terpentingmu. Perlakukan itu dengan hati-hati. Biarkan responsmu, atau bahkan keputusanmu untuk diam, mencerminkan kebijaksanaan dan pertumbuhan yang telah kamu raih. Jadi, lain kali ketika seorang wanita dari masa lalumu menghubungimu, jangan biarkan nostalgia mengambil alih. Hormati pelajaran dari masa lalu, tetapi jangan tersesat dalam ilusi-ilusinya. Apakah kamu membalas atau tidak, biarkan tindakanmu mencerminkan kejernihan, kesadaran diri, dan kekuatan. Kamu telah melangkah terlalu jauh untuk membiarkan momen yang sesaat menarikmu keluar dari jalanmu. Nomor 4. Tetapkan batasan, bukan ekspektasi. Ketika seorang wanita menghubungimu setelah sekian lama, itu adalah momen penting. Responsmu bisa memperkuat kemajuan yang telah kamu capai atau justru menyeretmu kembali ke pola-pola lama yang tidak produktif. Disinilah batasan menjadi sekutumu yang paling kuat.
Banyak orang melakukan kesalahan dengan terburu-buru mengakomodasi tanpa memikirkan apa yang sebenarnya mereka inginkan atau butuhkan. Alih-alih bereaksi, ambillah waktu untuk merenungkan nilai dan niatmu. Kenapa dia menghubungimu? Apa yang benar-benar kamu inginkan dari interaksi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana kamu merespons. Pikirkan batasan sebagai garis tak terlihat yang melindungi kesejahteraanmu, rasa hormat pada dirimu sendiri, dan energimu. Ketika kamu tidak menetapkan atau menegakkannya, kamu berisiko kembali ke dinamika lama yang sebelumnya tidak membawa manfaat bagimu. Misalnya, jika dia menghubungi dengan niat yang tidak jelas, mungkin hanya ingin mencoba peruntungan atau karena bosan, kamu harus memutuskan apakah terlibat dengannya sejalan dengan standar yang telah kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Mungkin dulu dia pernah mengabaikan kebutuhanmu atau tidak menghargai waktumu. Jika pendekatannya tidak berubah, mengapa responsmu harus berubah? Para Stoik mengajarkan bahwa tindakan kita harus didasarkan pada akal, bukan emosi. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk fokus pada apa yang ada dalam kendalinya. Dalam situasi ini, kamu tidak bisa mengendalikan niat atau perilakunya, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons. Menetapkan batasan bukan berarti bersikap dingin atau tidak peduli. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri dan kemajuan yang telah kamu capai. Ini adalah pernyataan bahwa, inilah yang aku pegang, dan aku tidak akan mengorbankannya demi perhatian yang sementara. Bayangkan dia mengirimmu pesan larut malam, meminta untuk berbicara, meskipun dia tahu kamu memiliki komitmen penting di pagi hari. Alih-alih mengorbankan segalanya untuk mengakomodasinya, respons yang sesuai dengan batasanmu bisa jadi, "Aku menghargai kamu sudah menghubungi, tapi saat ini bukan waktu yang tepat. Kita bisa bicara lagi saat aku punya waktu." Respons ini menunjukkan penghormatan, baik untuknya maupun dirimu sendiri. Pesan ini tegas, tetapi tidak kasar. Pendekatan ini tidak hanya melindungi energimu, tetapi juga menunjukkan rasa hormat pada dirimu sendiri, sebuah kualitas yang secara alami menarik. Wanita menghormati pria yang menghormati dirinya sendiri. Jika dia benar-benar tulus ingin terhubung kembali, dia akan menghormati batasanmu. Jika tidak, maka mungkin niatnya tidak sejalan dengan jalan yang sedang kamu tempuh, dan itu tidak masalah. Stoicisme mengajarkan kita untuk melepaskan hal-hal yang tidak ditakdirkan untuk kita, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan bertindak selaras dengan prinsip-prinsip kita. Ingat, batasan bukanlah tembok. Batasan adalah pedoman. Mereka tidak menutup orang lain, tetapi menunjukkan kepada mereka bagaimana berinteraksi denganmu dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dengan mendefinisikan apa yang dapat diterima dan tetap teguh, kamu melindungi energimu, mempertahankan pertumbuhanmu, dan memastikan bahwa setiap hubungan, baru atau yang terjalin kembali, dibangun di atas rasa hormat dan pemahaman bersama. Jangan sampai orang lain yang menentukan alur cerita hidupmu. Tetaplah berpijak, bertindak dengan niat, dan biarkan batasanmu mencerminkan penghormatan yang kamu miliki untuk dirimu sendiri. Refleksikan ini, batasan apa yang paling penting bagimu dalam interaksi dengan orang lain? Bagikan pengalaman atau wawasanmu di kolom komentar. Jika kamu belum yakin harus mulai dari mana, ketik "batasan melindungi kedamaianku" untuk menegaskan komitmenmu terhadap pertumbuhan dan rasa hormat pada diri sendiri. Mari lanjutkan percakapan ini dan saling menginspirasi untuk bertindak dengan niat dan integritas. Nomor 5. Jangan mencari validasi. Ketika seorang wanita menghubungimu, baik setelah masa tanpa kontak atau bahkan di tengah percakapan biasa, mudah sekali merasa bersemangat, penasaran, atau bahkan lega. Mungkin kamu telah menunggu dia mengambil langkah pertama, atau kamu bertanya-tanya apakah ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang pernah terasa hilang. Namun, ini juga saat di mana banyak pria melakukan kesalahan besar mencari validasi darinya. Sekilas, ini mungkin tidak tampak seperti masalah besar. Kamu merespons dengan cepat, penuh antusiasme, bahkan mungkin mengungkapkan betapa kamu merindukannya atau bertanya kenapa dia menghilang. Tapi inilah masalahnya, ketika responsmu bergantung pada mendapatkan persetujuannya atau konfirmasi bahwa kamu cukup baik, kamu menyerahkan independensi emosionalmu. Kamu menyerahkan kunci harga dirimu, menjadikannya penjaga bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri. Dan itu adalah posisi yang berbahaya. Bayangkan sebuah skenario, dia mengirimmu pesan sederhana seperti, "Hei, aku sedang memikirkanmu."
Godaan untuk bereaksi dengan penuh semangat mungkin besar, mungkin bahkan dengan menjelaskan panjang lebar betapa kamu juga memikirkannya, atau langsung memulai percakapan untuk mencoba memahami niatnya. Tapi berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang mendorong responsku ini? Apakah keinginan tenang dan tulus untuk terhubung, atau kebutuhan bawah sadar akan kepastian bahwa dia masih menghargai aku? Jika jawabannya adalah yang kedua, berarti kamu menyerahkan kekuatan atas keadaan emosionalmu kepadanya dan masuk ke dalam perangkap mencari validasi. Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Dalam hubungan, ini berarti bahwa harga diri dan stabilitas emosionalmu harus berasal dari dalam dirimu, bukan dari bagaimana seseorang memperlakukanmu atau apa yang mereka katakan kepadamu. Ketika kamu menjadikan validasinya sebagai sumber kepercayaan dirimu, kamu sedang membangun di atas fondasi yang rapuh dan berada di luar kendalimu. Sebaliknya, ambil momen untuk berhenti sejenak dan teguhkan dirimu. Renungkan kebenaran ini, aku sudah cukup. Ucapkan dengan suara keras jika perlu. Ulangi hingga kamu benar-benar merasakannya. Ini bukan kesombongan, ini adalah penghormatan terhadap diri sendiri. Nilaimu tidak berkurang karena dia sebelumnya diam, dan nilaimu juga tidak melonjak hanya karena dia mengirim pesan. Kamu tetap stabil, berakar pada nilai dirimu sendiri. Ketika kamu mempertahankan kemandirian emosional semacam ini, dampaknya sangat besar pada bagaimana orang lain memandangmu. Kepercayaan diri itu magnetis, dan keyakinan diri yang kokoh memancarkan rasa hormat. Dengan tidak bereaksi berlebihan atau mencari persetujuannya, kamu secara halus mengkomunikasikan bahwa nilaimu berasal dari dalam dirimu, dan itu membuatmu jauh lebih menarik. Intinya adalah ini, ingatlah bahwa nilaimu tidak terkait dengan perhatian atau kasih sayang dari siapapun. Kamu sudah utuh, lengkap, dan berharga sebagaimana adanya. Ketika kamu menginternalisasi kebenaran ini, kamu membebaskan dirimu dari perangkap mencari validasi. Jadi, lain kali seorang wanita menghubungimu, jangan membuat kesalahan dengan membiarkan kata-katanya menentukan nilaimu. Sebaliknya, responslah dengan percaya diri, penuh ketenangan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kamu sudah cukup. Nomor 6. Jaga kemajuanmu. Mari kita bicara tentang salah satu momen paling penting yang akan kamu hadapi dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi, saat dia menghubungimu kembali. Bisa jadi sebuah pesan sederhana seperti, "Hai, apa kabar?" Atau sesuatu yang lebih syarat makna seperti, "Aku memikirkanmu." Apapun bentuknya, ini bukan sekadar pesan, ini adalah ujian, momen yang menentukan. Bagaimana kamu merespons akan menentukan apakah kemajuan yang telah kamu capai tetap kokoh atau mulai goyah. Pikirkan semua yang telah kamu lakukan untuk sampai ke titik ini. Kamu telah bekerja keras, benar-benar keras. Mungkin kamu menghabiskan malam-malam tanpa tidur merenungkan apa yang salah, hari-hari membangun kembali kepercayaan dirimu, atau berminggu-minggu menciptakan kebiasaan yang lebih sehat. Kamu telah sembuh, fokus pada dirimu sendiri, dan menemukan kembali harga dirimu. Semua usaha itu telah membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat dan lebih stabil. Namun, inilah tantangannya, saat pesan itu datang, godaannya sangat besar. Begitu menggoda untuk kembali ke pola lama, merespons dengan cepat, membuka pintu lebar-lebar, atau membiarkan emosi mengaburkan penilaianmu. Marcus Aurelius pernah menulis, apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan. Kesulitan yang kamu rasakan saat ini, ketegangan, kerinduan, ketidakpastian, bukanlah penghalang, melainkan jalannya. Ketidaknyamanan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan yang telah kamu bangun. Ini adalah kesempatan untuk memilih pertumbuhan daripada kemunduran, disiplin daripada impuls, dan kebijaksanaan daripada emosi. Mari kita bicara langkah praktis. Bayangkan kamu merespons secara impulsif. Mungkin kamu mencurahkan isi hatimu, mencoba menghidupkan kembali apa yang telah hilang, atau langsung setuju untuk bertemu. Apa yang terjadi kemudian? Tidak hanya ini berisiko mengirim pesan bahwa kamu masih terikat secara emosional pada masa lalu, tetapi juga merusak semua kemajuan yang telah kamu capai. Ini memberitahu dia, dan lebih buruk lagi, dirimu sendiri, bahwa pertumbuhanmu rapuh, bahwa itu bersyarat, bahwa itu bergantung pada dia tetap diam. Apakah itu benar-benar orang yang ingin kamu jadi? Sekarang bayangkan pendekatan yang berbeda. Kamu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat perjalananmu serta orang yang sedang kamu perjuangkan untuk menjadi.
Versi dirimu yang lebih kuat dan lebih percaya diri tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dia tidak membiarkan satu pesan menentukan keadaan emosionalnya. Sebaliknya, dia merespons, atau memilih untuk tidak merespons, dari tempat yang jernih, bukan dari tempat keputusasaan. Terkadang, respons terkuat adalah diam. Bukan karena dendam atau sebagai taktik, tetapi karena diam dapat melindungi kedamaian yang telah kamu perjuangkan dengan keras. Jika keberadaannya dalam hidupmu tidak lagi selaras dengan pertumbuhanmu, tidak apa-apa untuk membiarkan pesan itu tidak dijawab. Kekuatan sejati terletak pada mengenali apa yang melayani dirimu dan apa yang tidak, serta memiliki keberanian untuk bertindak sesuai dengan itu. Ini bukan tentang bermain permainan atau mencoba memegang kendali. Ini tentang menjaga kemajuanmu. Ini tentang tetap setia pada orang yang sedang kamu wujudkan dan menolak membiarkan peristiwa eksternal menentukan keadaan internalmu. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali kamu mengizinkannya. Pesannya bukanlah ancaman, caramu memilih meresponslah yang penting. Setiap rintangan adalah peluang, dan momen ini tidak berbeda. Biarkan pesannya menjadi pengingat, bukan gangguan, pengingat tentang seberapa jauh kamu telah melangkah, kekuatan yang telah kamu bangun, dan perjalanan yang masih kamu tempuh. Jangan biarkan satu pesan menghancurkan apa yang telah kamu bangun. Sebaliknya, gunakan itu sebagai batu loncatan, kesempatan untuk berdiri teguh, bertindak dengan sengaja, dan menegaskan kembali komitmenmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Jika kamu telah sampai sejauh ini, selamat, serius. Merenungkan tantangan seperti ini tidaklah mudah, tetapi ini adalah bagian penting dari pertumbuhan. Sekarang giliranmu untuk berbagi. Tinggalkan komentar di bawah dan ceritakan bagaimana kamu menjaga kemajuanmu saat menghadapi momen-momen seperti ini. Atau jika kamu masih merenungkannya, cukup tuliskan, pertumbuhanku lebih kuat dari impulsku. Kata-katamu, refleksimu, atau bahkan hanya kalimat itu dapat menginspirasi orang lain yang membaca ini. Bersama-sama, kita bisa menciptakan ruang yang mendukung dan mendorong ketangguhan. Mari kita terus berjalan maju. Nomor 7. Akui emosimu. Kekuatan bukanlah tentang berpura-pura bahwa emosimu tidak ada, itu tentang menghadapi mereka dengan keberanian dan kejernihan. Ketika seorang wanita menghubungimu, terutama setelah periode diam atau ketegangan, kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah menekan emosimu atau bereaksi impulsif. Menekan emosi tidak membawa kekuatan, itu menciptakan kekacauan batin. Perasaan yang terpendam tidak akan hilang begitu saja, mereka tumbuh, membusuk, dan akhirnya meledak, seringkali dengan cara yang dapat merusak interaksi yang justru ingin kamu jaga. Bayangkan sebuah skenario, kamu telah menunggu, mungkin bahkan berharap dia akan menghubungi. Tiba-tiba ponselmu bergetar, dan di sana ada pesannya. Reaksi awalmu mungkin campuran emosi, kegembiraan, kemarahan, kelegaan, atau bahkan kebingungan. Kamu mungkin berpikir, apakah ini berarti dia menyesali keputusannya? Atau sebaliknya, kamu merasa tergoda untuk bertindak dingin atau menjauh hanya untuk membuktikan bahwa kamu tidak terpengaruh. Berpikir, aku tidak bisa membiarkan dia melihat betapa ini penting bagiku. Kedua ekstrim ini adalah jebakan, reaksi emosional yang tersamarkan sebagai strategi. Disinilah stoicisme memberikan peta jalan. Para stoik tidak menganjurkan mengabaikan atau menekan emosi. Sebaliknya, mereka percaya pada pengakuan dan pemahaman terhadap emosi tanpa membiarkan emosi tersebut mengendalikan tindakan. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoik terbesar, menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Menerima pesan darinya adalah peristiwa di luar kendalimu. Namun, responsmu terhadapnya sepenuhnya berada dalam kendalimu. Jadi, ketika pesan itu datang, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan dirimu merasakan apapun yang muncul, entah itu kegembiraan, rasa ingin tahu, kebencian, atau harapan. Tapi jangan buru-buru bertindak. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu, apa yang aku inginkan dari situasi ini? Respons seperti apa yang sesuai dengan nilai dan penghormatanku terhadap diri sendiri? Ingat, bereaksi secara impulsif, baik dengan terlalu antusias maupun dengan sikap dingin yang disengaja, hanya memberikan kendali situasi kepada emosimu. Seneca berkata, semakin besar kesulitan, semakin besar kemuliaan dalam mengatasinya. Kesulitannya di sini bukanlah membalas pesannya, tetapi menguasai respons internalmu.
menghadapi emosimu dan bertindak dengan sengaja menunjukkan kekuatan dan kedewasaan yang sejati. Ada lapisan lain dalam hal ini. Merespons dengan bijaksana tidak hanya menunjukkan siapa dirimu, tetapi juga cara yang kuat untuk memperkuat rasa hormatmu terhadap dirimu sendiri. Jika kamu membiarkan emosimu mengendalikan tindakanmu, pada dasarnya kamu menyerahkan kendali atas pikiranmu. Sebaliknya, merespons dengan ketenangan menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dengan cukup untuk bertindak dengan niat, bukan keputusasaan. Lalu, bagaimana jika pesannya samar atau bahkan tidak baik? Prinsip yang sama berlaku. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kedamaian pikiran adalah tanggung jawab kita. Jangan terjebak dalam mencari validasi atau kejelasan darinya. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu, apakah komunikasi ini mendukung pertumbuhanku? Apakah ini sejalan dengan jenis hubungan yang aku hargai? Salurkan emosimu ke arah yang konstruktif. Jika pesannya membangkitkan perasaan yang belum terselesaikan, jadikan itu kesempatan untuk merenung, belajar, dan tumbuh. Kekuatan sejati adalah tentang menjadi tuan atas pikiranmu, bukan budak dari emosi yang cepat berlalu. Ketika kamu merespons, atau bahkan jika kamu memilih untuk tidak merespons, biarkan itu datang dari tempat percaya diri, ketenangan, dan kejernihan. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya menjaga ketenangan pikiranmu, tetapi juga menunjukkan kekuatan emosional yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun, termasuk dia. Ingat, kekuatan sejati tidak terletak pada menekan emosi, tetapi dalam menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Pendekatan ini, yang berakar pada pengendalian diri dan kebijaksanaan, berbicara lebih keras daripada reaksi apapun yang pernah ada. Nomor 8. Fokus pada masa depan. Kenyataannya adalah bahwa masa lalumu tidak mendefinisikanmu, tetapi membentuk cara kamu melihat masa kini. Jika kamu terus memegang dendam lama, perasaan yang belum terselesaikan, atau harapan yang salah tempat, kamu berisiko membiarkan emosi tersebut mengendalikan caramu merespons dia saat ini. Pikirkan ini, pernahkah kamu melihat seseorang bereaksi berlebihan terhadap pesan sederhana karena memandangnya melalui luka masa lalu? Mungkin mereka merespons dengan marah, mengasumsikan yang terburuk, atau dengan putus asa, berusaha meraih kemungkinan untuk memperbaiki sesuatu yang mungkin sudah tidak ada lagi. Inilah kesalahan besar, merespons dengan emosi alih-alih dengan pemikiran yang matang. Kenangan tentang apa yang telah terjadi dapat mencuri potensi tentang apa yang mungkin terjadi, jika kamu membiarkannya. Misalnya, jika dia menghubungi setelah putus, pikiranmu mungkin langsung melompat kembali ke pertengkaran atau patah hati yang kamu alami. Atau jika dia adalah seseorang yang selama ini kamu tunggu-tunggu untuk menghubungi, kamu mungkin bereaksi terlalu antusias, menyerahkan kendali situasi kepadanya. Kedua ekstrim ini tidak menguntungkanmu. Dalam momen seperti ini, kebijaksanaan stoicisme memberikan panduan yang terang. Marcus Aurelius menulis, apa yang kita lakukan sekarang bergema dalam keabadian. Pengingat yang kuat ini mendorong kita untuk fokus pada masa kini, tempat tindakan kita memiliki pengaruh terbesar. Masa lalu ada di luar kendalimu, itu sudah tertulis. Yang bisa kamu kendalikan adalah responsmu saat ini. Bayangkan ini, dia mengirim pesan setelah berbulan-bulan tidak ada kontak. Sebuah pesan sederhana seperti, "Hey, apa kabar?" Dirimu yang lama mungkin langsung menarik kesimpulan, kenapa dia menghubungi? Apakah dia ingin kembali? Atau hanya bosan? Pikiran-pikiran ini bisa mengarah pada respons impulsif, baik dengan mencurahkan emosimu atau menolaknya sepenuhnya. Sebaliknya, ambil pendekatan yang berbeda. Berhenti sejenak dan pusatkan dirimu. Responlah dengan cara yang mencerminkan ketenangan dan kepercayaan diri yang telah kamu kembangkan. Kamu bisa mengatakan, "Hei, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu?" Respons yang netral ini memberi kamu waktu untuk menilai situasi tanpa terlalu banyak mengungkapkan atau membiarkan emosimu mengendalikan narasi. Ini bukan tentang bermain game, melainkan tentang menjaga ketenangan dan menunjukkan bahwa kamu tetap berpijak pada dirimu sendiri. Setiap momen yang dihabiskan untuk memikirkan masa lalu adalah momen yang tidak diinvestasikan untuk masa depanmu. Fakta bahwa dia menghubungi memang memiliki arti, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu menanganinya. Apakah kamu membiarkan pola lama muncul kembali, atau kamu menunjukkan pertumbuhan yang telah kamu capai selama dia tidak ada? Biarkan momen ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kesadaran diri yang telah kamu bangun. Jika dia menghubungi, itu tidak berarti kamu berutang apapun padanya, bukan penjelasan, bukan luapan emosi,
dan tentu saja bukan waktumu, kecuali jika kamu memilih untuk memberikannya. Yang kamu utang pada dirimu sendiri adalah respons yang berakar pada nilai dan tujuanmu saat ini. Pikirkan interaksi ini sebagai kalimat pembuka dari bab baru, bukan kelanjutan dari cerita lama. Apakah kontak ini mengarah pada memperbaiki hubungan, mendapatkan penutupan, atau tidak menghasilkan apa-apa? Dekati itu dengan pola pikir bahwa masa depanmu adalah milikmu untuk dibentuk. Jangan terjebak dalam memutar ulang skenario lama. Sebaliknya, gunakan alat yang telah kamu peroleh, pengendalian diri, penghormatan diri, dan kejernihan, untuk memutuskan langkah selanjutnya. Para Stoik mengajarkan bahwa kedamaian datang dari berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan, pikiran, dan emosi kita. Ketika seorang wanita menghubungimu, jadikan itu momen untuk mempraktikkan prinsip ini. Responlah dengan niat, bukan reaksi. Bertindaklah dari tempat ketenangan batin, bukan tekanan eksternal. Ingat, setiap keputusan yang kamu buat sekarang bergema ke masa depan yang sedang kamu bangun. Jadi, lain kali dia menghubungi, berhenti sejenak dan tarik napas. Sadari kekuatan momen tersebut, dan manfaatkan itu untuk bertindak sebagai versi terbaik dari dirimu. Masa lalumu mungkin membentukmu, tetapi masa kinilah yang mendefinisikanmu. Dan apa yang kamu lakukan sekarang akan bergema jauh melampaui hari ini. Nomor 9. Pilih dirimu terlebih dahulu. Ketika dia akhirnya menghubungi, rasanya seperti momen yang sudah lama kamu tunggu, mungkin tanpa kamu sadari. Mungkin kamu pernah membayangkan pesan darinya, memikirkan berbagai kemungkinan balasan, atau bahkan bertanya-tanya apakah dia akan menghubungimu lagi. Tapi mari perjelas satu hal, ini bukan tentang dia yang menghubungi, ini tentang bagaimana kamu merespons. Banyak pria melakukan kesalahan fatal dalam situasi ini. Mereka merespons secara impulsif, digerakkan oleh emosi daripada niat. Mereka menganggap pesan darinya sebagai tanda validasi, sebuah lampu hijau untuk membuka semua perasaan yang selama ini terpendam. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan dia sebagai pengendali emosimu, tetapi juga merusak semua kemajuan yang telah kamu capai. Inilah kebenarannya, cara kamu membawa dirimu dalam momen ini mencerminkan siapa dirimu dan sejauh mana kendali yang kamu miliki atas hidupmu. Bayangkan skenario ini, kamu sudah tidak berkomunikasi selama beberapa minggu. Selama waktu itu, kamu fokus pada pertumbuhan dirimu sendiri, berolahraga, mengejar passion, dan menemukan kembali tujuanmu di luar hubungan tersebut. Kemudian, tiba-tiba muncul pesan darinya, "Hei, aku kepikiran kamu." Apa yang kamu lakukan? Dirimu yang lama mungkin akan langsung merespons dengan semangat, ingin memperbaiki hubungan atau membuktikan dirimu. Tapi inilah pendekatan yang lebih bijak dan stoik, ambil napas, biarkan pesan itu diam sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang aku rasakan sekarang? Apa yang sebenarnya aku inginkan? Jika jawabanmu berakar pada kebutuhan akan persetujuannya, berhenti dan kalibrasi ulang. Persetujuan dari orang lain, terutama darinya, tidak akan pernah memberikan kepuasan yang abadi. Itu harus datang dari dalam dirimu sendiri. Sekarang pikirkan ini, dengan tidak terburu-buru untuk merespons. Kamu mengirimkan pesan yang kuat, tidak hanya untuknya tetapi juga untuk dirimu sendiri. Kamu menunjukkan bahwa kedamaian dan pertumbuhanmu adalah prioritas. Ketika kamu akhirnya memilih untuk merespons, kamu melakukannya dari tempat yang penuh kekuatan dan ketenangan, bukan dari kebutuhan atau keputusasaan. Inilah afirmasi yang perlu kamu yakini. Aku adalah penguasa emosiku, dan aku memilih jalanku sendiri. Tuliskan, ulangi setiap hari, karena begitu kamu membiarkan tindakan dia, atau siapapun, mengatur perasaan atau keputusanmu, kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Stoicisme mengajarkan bahwa peristiwa eksternal, seperti pesan darinya, bersifat netral. Persepsi kitalah yang memberi makna pada hal itu. Kamu tidak membutuhkan pesannya untuk merasa dihargai, atau persetujuannya untuk merasa layak. Kamu sudah lengkap. Pesannya bukanlah kemenangan. Itu hanyalah sebuah peristiwa. Kemenangan sejati terletak pada bagaimana kamu merespons, atau memilih untuk tidak merespons sama sekali. Ketika kamu tidak terburu-buru untuk menjawab, dia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenanganmu, pengendalian dirimu, dan fokusmu pada hidupmu sendiri akan berbicara banyak. Dia akan menyadari bahwa kamu bukan lagi orang yang menunggu dia memberi makna pada hari-harimu. Perubahan ini begitu menarik karena menunjukkan kemandirian dan penghormatan pada diri sendiri, kualitas yang sangat memikat. Tetapi ingat,
Kamu tidak melakukan ini untuk memenangkannya kembali. Kamu melakukan ini karena kedamaian, pertumbuhan, dan kebahagiaanmu adalah hal yang utama. Ketika kamu merangkul pola pikir ini, kamu akan menyadari bahwa pendapatnya tidak lagi mendefinisikanmu. Kamu bukan lagi budak dari validasi eksternal. Inilah inti kekuatan stoik. Lain kali dia menghubungimu, berhenti sejenak, tarik napas, dan renungkan apa yang sebenarnya kamu inginkan, bukan apa yang dia inginkan, bukan apa yang emosimu desak dalam panasnya momen. Prioritaskan kedamaianmu, pertumbuhanmu, dan kebahagiaanmu di atas segalanya. Ketika kamu melakukan ini, kamu merebut kembali kekuatanmu. Kamu menunjukkan kepada dirimu sendiri, dan kepadanya, bahwa kamu adalah penguasa emosi dan takdirmu. Ingat, nilaimu tidak ditentukan oleh apakah dia menghubungi atau tetap diam. Kemajuanmu tidak tergantung pada validasinya. Kamu cukup, persis seperti dirimu saat ini. Kebenaran ini adalah jangkar dalam momen-momen ketidakpastian. Kemenangan sejati bukanlah pada arti pesannya, tetapi pada bagaimana kamu telah membangun dirimu menjadi seseorang yang tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa utuh. Biarkan refleksi ini menjadi panduanmu ketika menghadapi tantangan serupa di masa depan. Tarik napas, pijakkan dirimu, dan ingatkan dirimu akan nilaimu. Apakah kamu membalas, menunda, atau memutuskan untuk tidak merespons sama sekali? Biarkan tindakanmu mencerminkan pertumbuhan dan dirimu yang sedang kamu bangun. Dengan melakukan ini, kamu mengubah momen-momen keraguan menjadi peluang untuk menunjukkan kekuatan.